Halo, kita lanjut. Kami akan bersaing untuk posisi tuan dari domain utara. Suara Mu Chen telah menyebabkan banyak orang tercengang. Mereka jelas terkejut dengan rencana ambisius Mu Chen. Bagaimanapun, wilayah utara hanya dianggap tingkat menengah di domain utara. Dalam hal kekuatan, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk turun dalam pertarungan. Lagi pula, bahkan jika Mu Chen menarik, Mu Abode terlalu lemah dan hanya memiliki mandala di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Mu Chen samar-samar tersenyum sebelum dia menunjuk ke arah Ling Xi dan Long Xiang. Long Xiang dan Ling Xi akan bergabung dengan Mu Abode juga. Salah satunya adalah penguasa bumi yang disempurnakan, sementara yang lainnya adalah cendekiawan arah spiritual tingkat tinggi. Mereka telah menyaksikan kekuatan Long Xiang, jadi tidak ada yang terkejut. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa wanita berpakaian putih itu adalah cendekiawan arah spiritual tingkat tinggi, mereka langsung berseru kaget ketika mereka melihat yang terakhir. Sementara semua orang terkejut, Mu Chen melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual berkedip sebelum siluet kuat muncul, itu adalah Jiang Long, komandan tentara naga hitam. Menguasai, Long Xiang segera menangkupkan tinjunya ke arah Mu Chen sebelum melihat sekeliling. Komandan Jiang Long juga akan menjadi milik Mu Abode kita. Mu Chen menepuk bahu Jiang Long. Yang terakhir ini juga merupakan penguasa bumi yang disempurnakan dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Jiang Long tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen, dia masih menganggukkan kepalanya. Keributan terdengar di aula saat Liu Tiandao, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka merasa tidak percaya bahwa Mu Chen tidak hanya tumbuh lebih kuat saat kembali, dia juga membawa sekelompok ahli bersamanya. Ketiganya adalah penguasa bumi yang disempurnakan, dan dalam hal kekuatan, hanya mereka saja yang bisa melampaui Mu Abode. Tetapi setelah keributan itu, semua orang memiliki nyala api yang berkedip-kedip di mata mereka. Di masa lalu, Mu Abode mereka tidak akan berani mencelupkan tangan mereka ke posisi overlord dari domain utara, karena mereka masih lemah. Namun, kembalinya Mu Chen telah membawa kekuatan Mu Abode mereka ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan kekuatan ini, mungkin mereka benar-benar bisa mencobanya. Setidaknya bahkan jika mereka tidak bisa menjadi tuan dari domain utara, mereka setidaknya bisa mendapatkan posisi yang mirip dengan Sekte Awan Valet. Pada saat itu, status dan sumber daya mereka akan berubah secara drastis. Hanya memikirkan mereka membuat semua orang merasakan panas di hati mereka. Mereka semua berdiri, menangkupkan tangan dan membungkuk ke arah Mu Chen. Kami bersedia untuk mengindahkan perintah penguasa Abode. Melihat sekelilingnya, Mu Chen mengangguk puas. Jika Mu Abode ingin menjadi Overlord of the Northern Domain, maka mereka membutuhkan kepercayaan pada rakyatnya agar moral mereka meningkat. Berbalik, Mu Chen menatap Mandala sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah penguasa, jadi kamu yang membuat keputusan di sini. Mandala dengan santai mengangkat bahunya. Dia juga heran dengan kekuatan yang dibawa kembali oleh Mu Chen. Dengan 3 penguasa bumi sempurna bergabung dengan mereka, seluruh kekuatan Mu Abode akan dinaikkan ke level lain. Secara alami, jika mereka ingin mendapatkan posisi tuan, mereka harus bergantung pada Mu Chen. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung tingkat atas untuk menghadapi Valet Cloud Lord, yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Saat dia berbicara, dia melihat semua orang, karena penguasa tempat tinggal memiliki niat untuk bersaing memperebutkan posisi tuan, kalian semua harus meningkatkan kultivasimu. Sebulan dari sekarang, kami akan berpartisipasi dalam majelis domain utara untuk memperjuangkan posisi tuan. Ya, semua orang mengakui sebelum mereka berbalik untuk melihat Mu Chen. Ketika yang terakhir mengangguk, baru saat itulah mereka mulai meninggalkan aula. Ketika semua orang pergi, Mandala menatap Mu Chen dan mengedipkan matanya dengan bingung. Mengapa kamu tiba-tiba tertarik untuk menjadi tuan dari domain utara? Dia tahu karakter Mu Chen, dan dia bukan tipe yang ambisius. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan Mu Abode dan menghilang begitu lama. Mu Chen tampak sedikit canggung sebelum dia dengan jujur menjawab, saya membutuhkan setidaknya 1 miliar cairan spiritual berdaulat setahun, dan saya khawatir itu tidak dapat dicapai oleh saya sendiri. Memang, seperti yang dikatakan Mandala, dia tidak tertarik dengan posisi sebagai penguasa wilayah utara.
Tapi demi mendukung tentara naga hitam, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Untuk mendukung pasukan yang bahkan bisa menyaingi penguasa surgawi abadi di puncaknya adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh Mu Chen. Namun, dia tidak bisa menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan cara mendapatkan cairan spiritual berdaulat. Jadi, jika memperkuat pasukannya adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka panjang, maka biarlah. Pada saat ini, Mandala mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun Mu Chen tidak merinci, dia bisa mengetahui bahwa cairan spiritual yang berdaulat itu pasti penting baginya. Kalau tidak, dia tidak akan diganggu untuk berurusan dengan sesuatu yang begitu merepotkan. Ini adalah Mu Abode, dan kamu satu-satunya penguasa di sini. Selama kamu menginginkannya, Mu Abode dapat melakukan apa saja untukmu. Mandala melirik Mu Chen dengan senyum di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa Mu Chen merasa sedikit bersalah. Mu Chen mengangguk. Meskipun dia adalah penguasa Mu Abode, itu adalah sesuatu yang diberikan Mandala kepadanya. Sejak kekuatan ini terbentuk, Mandala telah bekerja keras, dan ini adalah semua kerja kerasnya. Jadi tidak dapat dihindari baginya untuk merasa canggung, karena dia ingin Mu Abode mendapatkan begitu banyak sovereign spiritual liquid untuknya. Benar, ini kakak Lingxi, Long Xiang, dan Jiang Long. Mu Chen menekan rasa terima kasih di dalam hatinya sebelum dia memperkenalkan. Lingxi mengungkapkan senyum lembut ke arah Mandala. Sepanjang jalan, Mu Chen telah memberi tahu mereka tentang Mandala, sehingga mereka juga merasa berterima kasih kepada Mandala, yang telah merawat Mu Chen. Mandala bisa merasakan rasa terima kasih di mata Lingxi sebelum dia melirik Mu Chen. Dari kelihatannya, hubungan mereka tampaknya tidak sesederhana itu. Setelah kedua belah pihak saling mengenal, Mandala memimpin rombongan. Mereka menuju markas besar Mu Abode, yang juga merupakan langit Great Law dari domain Great Haven Law. Saat ini, markas telah dihubungkan dengan Istana Surga Kuno. Mu Chen juga ingin tahu tentang itu. Mereka memasuki Istana Surga Kuno di bawah pimpinan Mandala. Saat memasuki Istana Surga Kuno, area tersebut menjadi tertutup oleh aura kuno. Tetapi reruntuhan itu secara bertahap dibersihkan dan istana yang baru didirikan mulai terbentuk dengan garis besar milik Tuan Besar sebelumnya dari benua Great Law. Masih ada wilayah besar yang belum dibuka di Istana Surga Kuno, dan tempat-tempat lain telah merusak beberapa area spiritual yang bahkan tidak berani saya sentuh. Saya hanya bisa membatasi jalan masuk ke tempat-tempat itu. Melihat wilayah kuno ini sekali lagi, senyum muncul di wajah Mandala. Ini pernah menjadi rumahnya, namun, itu hancur ketika dia bangun. Kamu bisa menyerahkan area spiritual yang rusak itu kepada kakak Lingxi, dia adalah sarjana area spiritual tingkat tinggi, jadi dia harus bisa menghapusnya. Mu Chen puas bahwa Istana Surga Kuno dipenuhi dengan vitalitas, jadi dia tersenyum. Lingxi menganggukkan kepalanya. Dia terpesona dengan area spiritual, untuk memulai, jadi itu adalah kesempatan yang sangat baik baginya, karena dia bisa mempelajari area spiritual kuno itu. Mandala bersukacita di dalam hatinya, Istana Surga Kuno akan dapat berkembang lebih cepat dengan bantuan cendekiawan area spiritual tingkat tinggi. Semua orang bergerak maju, dan sesaat kemudian, mereka melihat sungai perak yang mempesona perlahan mengalir di langit, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Energi spiritual surga dan bumi yang murni. Ketika Lingxi dan Long Xiang melihat sungai yang sangat besar, mereka langsung berseru. Energi spiritual di sini 10 kali lebih padat daripada di luar, dan jika mereka bisa berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka pasti akan cepat. Tempat budidaya yang bagus. Mu Chen berseru sambil menyapu pandangannya. Dia melihat platform putih giok di sekitar sungai yang diselimuti oleh kilau spiritual tanpa batas dengan banyak siluet di atasnya. Di kejauhan, 2 garis cahaya terbang dan turun di depan kelompok itu. Itu adalah 2 wanita menawan, satu dengan aura menyendiri, sementara yang lain tampak lembut. Itu saudara perempuan, Tang Bing dan Tang Rou. Kami menyambut penguasa tempat tinggal dan Tuan Mandala. Tang Bing dan Tang Rou berkata dengan suara hormat. Tapi ketika mereka ingin sujud, mereka dihentikan oleh kekuatan lembut dan Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama, jadi tidak perlu ada etiket seperti itu. Saat itu,
Tang Bing, dan Tang Rou yang merawatnya ketika dia bergabung dengan Istana Sembilan Neter sebagai komandan yang lemah. Karena mereka, dia bisa menonjol di antara Istana Sembilan Neter dan domain Great Havenlau. Melihat senyum akrab di wajah Mu Chen, tubuh tegang Tang Bing dan Tang Rou mengendur. Tampaknya, bahkan jika Mu Chen memegang identitas baru, dia adalah Mu Chen yang sama dari sebelumnya. Saat ini, Tang Bing dan Tang Rou adalah manajer dari Mu Abode. Banyak urusan internal berada di bawah tanggung jawab mereka, seperti token budidaya Danau Surgawi, yang merupakan hal terpanas di wilayah utara saat ini. Mandala tersenyum. Token budidaya Danau Surgawi. Mu Chen tertegun sebentar. Danau Surgawi adalah tempat budidaya yang bahkan langka di luar. Untuk memberi penghargaan dan memotivasi para ahli dari Mu Abode, kami telah menetapkan aturan. Setiap kota di bawah Mu Abode dapat memperoleh token budidaya Danau Surgawi dalam jumlah tetap tahunan, dan mereka yang memilikinya bisa berkultivasi di sini selama setahun. Mandala menjelaskan. Saat ini, semua orang di Mu Abode bekerja keras hanya untuk token budidaya Danau Surgawi. Mu Chen penuh pujian ketika mendengar itu. Itu berarti bahwa mereka telah memaksimalkan daya tarik Danau Surgawi, dan itu juga akan menarik lebih banyak ahli untuk bergabung dengan Mu Abode mereka dalam jangka panjang. Hebat! Mu Chen mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Bing dan Tang Rou. Senyum muncul di wajah Tang Bing, sementara wajah Tang Rou memerah saat dia meremas sudut pakaiannya. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat semua orang yang berkultivasi di sini dan tidak bisa menahan nafas. Mu Abode berkembang pesat, penuh dengan vitalitas. Mereka hanya membutuhkan kesempatan, dan Mu Abode pasti akan bangkit di masa depan. Saat Mu Chen menghela nafas, tatapannya beralih ke Mandala. Bantu aku mengatur kakak Lingxi dan yang lainnya. Ketika dia selesai, siluetnya menghilang. Mandala menyaksikan adegan ini dengan serius. Itu karena, beberapa saat yang lalu, dia merasakan panggilan yang samar dan familiar yang sepertinya berasal dari paviliun kitab suci tersembunyi di Istana Surga Kuno. Ruang terdistorsi di depan Mu Chen, dan pada saat berikutnya, pandangannya menjadi cerah. Itu telah berubah menjadi langit berbintang dengan garis-garis komet yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit yang memiliki ekor panjang. Mu Chen tahu bahwa pasti ada kemampuan surgawi yang luar biasa, teknik kultivasi, atau bahkan benda surgawi yang berdaulat di komet itu. Dia menatap ruang di depannya dengan bingung. Dia benar-benar merasakan panggilan paviliun kitab suci beberapa saat yang lalu, itulah sebabnya dia mengikuti fluktuasi. Namun, paviliun kitab suci tersembunyi biasanya tersembunyi di Istana Surga Kuno, dan hanya muncul ketika menemukan kandidat yang cocok untuk menikmati kekayaan ini. Tapi dia pernah masuk ke sini sekali sebelumnya, jadi dia tidak tahu mengapa paviliun kitab suci akan memanggilnya kali ini. Tepat saat dia merasa bingung, ruang terdistorsi dan teks kuno muncul di hadapannya. Kamu memiliki kemampuan surgawi yang tidak ada dalam catatanku. Mu Chen tercengang ketika dia melihat kata-kata itu. Jadi kemampuan surgawinya yang telah diperhatikan oleh paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi ada begitu banyak kemampuan surgawi tingkat atas di paviliun kitab suci tersembunyi, jadi salah satu yang diperhatikannya pasti luar biasa. Hanya ada satu kemampuan surgawi yang belum dikumpulkan oleh paviliun kitab suci tersembunyi. Pagoda 8 divisi. Mu Chen segera mencari tahu alasannya. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Paviliun kitab suci tersembunyi benar-benar tidak biasa, dan itu benar-benar memiliki kecerdasan untuk terus mengumpulkan segala macam kemampuan surgawi yang kuat. Mengumpulkan. Kata-kata kuno muncul di hadapannya sekali lagi. Setelah merenungkan sebentar, Mu Chen berkata, tentu, tetapi Anda harus membayar harga yang sesuai untuk itu. Pagoda 8 divisi adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi di dunia 1000 besar, dan itu tidak lebih lemah dari 3 murni. Jadi saya yakin Anda tahu tentang nilainya. Mu Chen tidak menentang paviliun kitab suci tersembunyi, karena dia tahu bahwa nilai sebenarnya dari Pagoda 8 divisi tidak terletak pada metode budidayanya, tetapi mutiara pagoda yang disempurnakan oleh leluhur pagoda. Itu karena bahan yang digunakan untuk menempa mutiara itu adalah monark. Tidak ada monark yang bisa digunakan sebagai material di Great Thousand World.
Lebih jauh lagi, ada kemungkinan besar untuk gagal, dan Anda mungkin saja meninggalkan Anda dengan tangan kosong. Dengan demikian, Mu Chen tidak punya alasan untuk menolak meninggalkan metode budidaya pagoda 8 divisi dengan paviliun kitab suci tersembunyi. Terlepas dari apapun, dia mengendalikan istana surga kuno, dan paviliun kitab suci tersembunyi tinggal di sini. Jadi, dari tingkat tertentu, itu bisa dianggap sebagai dia mengoper dari tangan kiri ke tangan kanan. Tapi paviliun kitab suci tersembunyi ini sangat tidak biasa. Bahkan sebagai pemilik istana surga kuno ini, tidak mungkin baginya untuk mengendalikannya. Namun, dia lebih dari senang untuk menukar metode kultivasi pagoda 8 divisi dengan sesuatu yang berharga. Mendengar kata-kata Mu Chen, paviliun kitab suci tersembunyi terdiam. Mu Chen tersenyum, dia juga tidak terburu-buru. Bagaimana paviliun kitab suci tersembunyi dapat mengambil metode budidaya pagoda 8 divisi darinya secara gratis? Bahkan jika paviliun kitab suci tersembunyi ini dianggap sebagai miliknya. Setelah lama dalam keheningan, kata-kata kuno sebelum Mu Chen terdistorsi sekali lagi, menurut nilainya, Anda memiliki dua pilihan. Pertama, kemampuan surgawi yang tiada taraf dari paviliun. Kemampuan surgawi yang tiada taranya. Mata Mu Chen berbinar, dan seperti yang dia duga, memang ada kemampuan surgawi peerless yang tersimpan di paviliun kitab suci tersembunyi. Namun, dia tidak tahu apakah itu salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi atau hanya yang biasa. Jika itu yang pertama, maka dia akan mendapat untung besar. Karena itu, dia langsung bertanya tentang hal itu, yang segera menarik tanggapan dari paviliun kitab suci tersembunyi, yang biasa. Sudut mulut Mu Chen berkedut. Paviliun kitab suci tersembunyi yang terkutuk itu benar-benar mencoba menipunya. Itu mencoba menggunakan kemampuan surgawi peerless biasa untuk menukar pagoda 8 divisinya. Apakah orang ini tidak tahu bahwa inti dari pagoda 8 divisi terletak pada intinya dan bukan pada metode kultivasinya? Apa yang kedua? Mu Chen bertanya. Jika itu adalah kemampuan surgawi peerless biasa, bahkan jika itu menarik, dia tidak benar-benar memiliki kebutuhan mendesak untuk itu, karena dia baru saja memperoleh pagoda 8 divisi. Opsi kedua, tukar pemahaman tahap kedua 3 murni. Mata Mu Chen menyipit. Pemahaman tahap kedua 3 murni. Ketika dia mengolah 3 murni, Mu Chen tahu bahwa ada 3 tahap, 3 alam pemisahan, 3 alam kombinasi, dan 3 alam dewa. Meskipun mengolahnya selama siang dan malam, dia masih berada di tahap pertama, alam 3 pemisahan. Adapun 3 alam kombinasi, dia masih jauh darinya. 3 murni adalah salah satu kartu truf terpenting Mu Chen, karena itu juga akan tumbuh lebih kuat saat kekuatannya meningkat. Karena itu, dia ingin mengetahui kekuatan dari 3 alam kombinasi. Saat pikiran beredar di benaknya, tatapan Mu Chen berubah tegas sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengangguk. Aku akan mengambil opsi kedua. Dibandingkan dengan membuang-buang upaya untuk mempelajari kemampuan surgawi peerless lainnya, Mu Chen lebih suka fokus pada apa yang sudah dia miliki. Ketika Mu Chen mengangguk, lingkungannya mulai berubah. Langit berbintang mulai mundur dan daun emas tergeletak di tanah. Sebuah pohon raksasa berdiri di hadapannya dan tampak telah diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip-kedip dengan kecerdasan. Di bawah pohon kuno, cahaya tiba-tiba berkumpul dan membentuk siluet. Kaisar Surgawi Senior, Mu Chen berseru saat melihat sosok yang dikenalnya itu. Itu adalah Kaisar Surgawi yang pernah dia temui di masa lalu. Tapi bukankah Kaisar Surgawi pergi? Kenapa dia ada di sini? Sementara Mu Chen merasa bingung, siluet Kaisar Surgawi di bawah pohon kuno tersenyum padanya sebelum dia melambaikan tangannya untuk membuat Mu Chen datang dan berdiri di bawah pohon juga. Kaisar Surgawi duduk sebelum dia menunjuk ke tanah, menyiratkan agar Mu Chen duduk juga. Tangan Kaisar Langit mulai membentuk segel dan ruang di sekitarnya terdistorsi. 2 siluet muncul. Mereka adalah Kaisar Surgawi berjubah hitam dan putih, 3 murni. Ketika Mu Chen melihat ini, dia berpikir, ini pasti jejak yang ditinggalkan Kaisar Surgawi ketika dia mengolah 3 murni, yang telah dicetak di paviliun kitab suci tersembunyi. Kedua klon juga duduk dan menutup mata mereka sebelum mereka dengan lembut mengulurkan tangan mereka. Tubuh utama Kaisar Surgawi mengangguk ke arah Mu Chen.
Yang terakhir ragu-ragu sebentar sebelum dia membentuk segel dan memanggil Mu Chen yang berpakaian hitam dan putih juga, dua klonnya. Di bawah pohon emas duduk 6 siluet berhadap-hadapan. 3 Mu Chens mengulurkan tangan mereka dan melakukan kontak dengan 3 kaisar surgawi. Pada saat itu, ketika telapak tangan mereka bersentuhan, pikiran Mu Chen langsung bergemuruh. Itu seperti sebuah nyanyian. Informasi tanpa batas mengalir ke dalam pikirannya. Potongan-potongan informasi itu sepertinya adalah adegan, semuanya adalah adegan kultivasi Kaisar Surgawi ketika dia masih hidup, masing-masing berisi pemahamannya. Mu Chen sebentar menyapu pandangannya sebelum dia tenggelam ke dalam adegan. Bahkan kemacetan yang dia temui ketika mengolah 3 murni telah terbuka, yang membuatnya merasa tercerahkan. Dia tahu betapa berharganya momen ini, jadi dia memusatkan perhatiannya pada pemahaman. Dengan bantuan ini, dia akan dapat mencoba dan menyimpulkan tahap kedua dari 3 murni. Mu Chen dan 2 klonnya samar-samar memancarkan cahaya spiritual dan 3 lampu mulai terjalin, membentuk untaian yang menghubungkan mereka bertiga bersama-sama. Sekte Awan Valet di domain utara. Wajah ketiga kakek tua itu pucat di aula saat cahaya ungu mengelilingi mereka dengan kabut ungu naik di atas kepala mereka. Setelah beberapa lama, sebuah tangan tiba-tiba ditarik dari punggung mereka. Tuan Sekte, kelompok 3 Zitianbei dengan cepat berbalik dan melihat seorang pria seputih batu giok berdiri di belakang mereka dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah ungu yang memancarkan tekanan mengerikan yang bahkan menyebabkan ruang ini bergetar. Pada saat ini, wajah pria berjubah ungu itu agak gelap saat dia mendengus, segel yang sombong. Ketika kelompok Zitianbei yang terdiri dari 3 orang mendengar itu, hati mereka gemetar ketakutan. Bahkan Master Sekte tidak bisa membuka segelnya. Penguasa Muabode sebenarnya sangat menakutkan sehingga bahkan Master Sekte mereka tidak dapat membuka segelnya. Wajah Valet Cloud Lord serius saat dia menjawab dengan lemah, orang itu sangat kuat dalam menyegel, dan jika aku mematahkannya dengan paksa, kalian akan terluka. Tapi untungnya, segel ini hanya akan bertahan selama 1 tahun, maka itu akan hilang secara alami. Wajah kelompok 3 Zitianbei berubah pahit. Bukankah itu berarti bahwa, selama setahun, kultivasi mereka hanya akan menjadi penguasa bumi kecil? Pemuda itu benar-benar menakutkan, dan jika mereka tahu tentang dia sebelumnya, mereka bahkan tidak akan berani pergi ke Muabode. Melihat penampilan mereka, Valet Cloud Lord sedikit mengernyitkan alisnya dan dengan acuh tak acuh berkata, sepertinya kita telah meremehkan Muabode. Aku tidak pernah menyangka bahwa, di wilayah utara yang kecil, akan ada sosok yang luar biasa seperti itu. Wajah Zitianbei bersinar dingin saat dia menjawab, Master Sekte, penguasa Muabode sangat sombong. Dia tidak hanya menghancurkan Valet Cloud Edict, setelah mendengarkan berita yang beredar, mereka benar-benar berniat untuk mencelupkan tangan mereka ke Overlord. Posisi domain utara dan ingin berdiri di level yang sama dengan Sekte Awan Valet kita. Sambil menyipitkan matanya, Valet Cloud Lord mencibir, sungguh angan-angan. Domain utara saat ini sedang dipecah oleh Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion. Jadi jika Muabode ingin bangkit, mereka pasti harus merebut beberapa wilayah dari 3 kekuatan. Itu secara alami sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh 3 kekuatan. Hanya memikirkannya, kilatan ungu berkedip di mata Valet Cloud Lord. Karena Muabode anak nakal ini memiliki ambisi ini, maka aku akan memberinya undangan untuk majelis domain utara. Aku akan melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk merebut dari kita. Situasi domain utara sudah ditentukan, dan Muabode berpikir bahwa mereka dapat memecahkan situasi ini dan ikut campur dalam masalah mereka. Sebagai hasilnya, mereka akan membiarkan penguasa Muabode tahu betapa bodohnya ambisinya. Suasana di wilayah utara sangat gembira dan berapi-api. Itu karena penampilan Mu Chen, penguasa misterius dari Muabode, dan ambisinya untuk membiarkan Muabode menjadi salah satu Overlord of the Northern Domain. Ambisinya telah menyebabkan riak yang signifikan di seluruh wilayah utara, menyebabkan kegemparan di seluruh domain utara. Di sebuah kota di wilayah utara, penginapan di kota ini juga sangat ramai karena suasana yang berapi-api di seluruh wilayah utara. Topik hangat yang dibahas di sini juga mengenai niat Muabode untuk menjadi salah satu tuan dari domain utara. Aku akan mengatakan ini,
penguasa abode itu terlalu sombong. Domain utara sangat luas, dan airnya mengalir dalam. Meskipun Mu Abode telah menyatukan wilayah utara, itu sekitar tingkat menengah di domain utara. Mu tempat tinggal pasti akan gagal bersaing dengan 3 kekuatan. Pada saat itu, aku khawatir kemarahan Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas akan mengubah seluruh wilayah utara menjadi sungai darah. Meskipun penguasa abode kita masih muda, dia berbakat. Beberapa saat yang lalu, 3 tetua dari Sekte Awan Valet ingin menunjukkan kekuatan mereka terhadap Mu Abode kita, tetapi mereka dengan mudah ditangani oleh penguasa kita. Menurut pandangan saya, kekuatan penguasa kita tidak kalah dengan Valet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan Golden Eagle Emperor. Kamu benar, dengan kemampuan penguasa kita, kita tidak perlu meringkuk di wilayah utara. Jadi bagaimana jika ada pertempuran? Ayah ini masih mengkhawatirkan kontribusi untuk mendapatkan token budidaya Danau Surgawi tahun ini. Petik 2. Danau Surgawi benar-benar bagus. Dikabarkan sebagai tempat budidaya suci yang ditinggalkan oleh Istana Surga Kuno, dan aku juga pernah mendengar tentang paviliun kitab suci tersembunyi yang misterius. Hanya mereka yang diberkati dengan keberuntungan yang dapat memasuki salah satunya, mereka bahkan dapat memperoleh kemampuan surgawi yang lebih besar dengan mudah. Meskipun itu bagus, kita membutuhkan kehidupan untuk menikmatinya. Kekuatan di balik ketiganya adalah kekuatan tertinggi dari 1000 besar dunia. Bahkan jika penguasa tempat tinggal berhasil, wilayah utara kita masih akan menderita jika kekuatan itu marah. Bukan kabar baik bahwa penguasa tempat tinggal ingin membawa seluruh wilayah utara bersamanya untuk memenuhi ambisinya. Segala macam diskusi telah menyebar di dalam penginapan. Mandala dengan tenang duduk di sudut untuk mendengarkan diskusi itu. Di sampingnya, Kaisar Burung Hering Langit, Liu Tiandao dan yang lainnya alisnya dirajut. Tuan Mandala, seluruh wilayah utara sedang mendiskusikan masalah ini, dan itu bahkan semakin intens, itu sepertinya tidak benar. Kata Kaisar Burung Hering Langit. Selama periode ini, diskusi seperti wabah yang menyebar ke seluruh wilayah utara, dan kecepatannya agak terlalu abnormal. Maksudmu ada seseorang di balik ini? Tatapan Mandala berkedip. Kaisar Burung Hering Langit sedikit menganggukkan kepalanya. Saya khawatir seseorang mencoba menggunakan metode ini untuk mengguncang hati orang-orang di wilayah utara kita. Ini adalah Sekte Awan Valet. Mandala berkata dengan lemah. Dia juga merasakan masalah ini, jadi dia diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Baru-baru ini, ada cukup banyak dari Sekte Awan Valet yang diam-diam menyelinap ke wilayah utara dan menyebarkan desas-desus. Meskipun tidak bisa mengguncang fondasi Mu Abode, itu menjijikkan. Selanjutnya, jika Mu Abode kembali dengan tangan kosong dari Majelis Domain Utara, maka itu mungkin menyebabkan penurunan besar-besaran dalam prestise Mu Abode, yang mungkin mengakibatkan perpecahan wilayah utara. Jika itu benar-benar terjadi, maka mungkin ada banyak kekuatan yang mengincar mereka. Bagaimanapun, Istana Surga Kuno dari Mu Abode mereka telah menarik perhatian banyak kekuatan. Tidak tahu malu, Liu Tiandao mengutuk. Mereka telah menganggap diri mereka sebagai anggota Mu Abode, jadi mereka secara alami marah pada tindakan keji Sekte Valet Cloud. Mandala melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, keluarkan perintah untuk menyelidiki semua kota di wilayah utara. Siapapun yang diketahui berasal dari Sekte Awan Valet yang mencoba mengguncang hati orang-orang di wilayah utara akan ditangkap dan... Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengusap tangannya dengan aura dingin. Karena Sekte Awan Valet ingin bermain, maka Mu Abode tidak perlu bersikap sopan. Mereka baru saja membunuh orang-orang yang dikirim oleh Sekte Awan Valet. Hati Liu Tiandao dan yang lainnya gemetar mendengarnya. Sepertinya Mandala akan melakukan tindakan signifikan untuk menekan masalah ini. Karena Mu Chen ingin Mu Abode menjadi salah satu tuan, maka kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Meskipun dia diperlukan untuk berurusan dengan kekuatan tempur tingkat atas, kalian dapat membantunya menyelesaikan masalah kecil ini. Jika tidak, mengapa Mu Abode membutuhkan kalian? Mandala berkata dengan lemah. Ya, Liu Tiandao dan yang lainnya mengakui. Setelah keheningan singkat, Liu Tiandao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Mandala, apakah menurut Anda penguasa tempat tinggal dapat bersaing dengan keberadaan seperti Tuan Awan Valet,
catatan petir yang mulia, dan Kaisar Elang Emas. Terbukti, bahkan para veteran seperti Liu Tiandao merasa gugup tentang pertemuan yang akan datang. Bagaimanapun, ketiganya adalah keberadaan yang telah berhubungan dengan alam penguasa surgawi, dan ketenaran mereka telah tertanam dalam di hati semua orang di domain utara. Meskipun Mu Chen kembali dengan kuat, ketenarannya masih kalah dengan mereka yang telah lama berada di domain utara. Ketika Mandala mendengar itu, dia melirik Liu Tiandao. Yang terakhir tersenyum canggung. Tuan Mandala, bukan karena saya tidak percaya pada penguasa Abode, tetapi masalah ini terlalu penting. Naik atau turunnya Mu Abode kami bergantung pada ini, jadi wajar bagi kami untuk khawatir. Mandala tidak menyalahkannya, karena keputusan Mu Chen agak mendadak, sementara reputasi tiga tuan telah ada di domain utara untuk waktu yang lama. Di masa lalu, beberapa kekuatan mencoba untuk melawan mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Jadi, selain mereka, tidak ada yang yakin bahwa Mu Chen bisa berhasil. Ini tidak diragukan lagi merupakan pertaruhan bagi Mu Chen. Jika dia benar-benar bisa memecahkan situasi antara Violet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion, maka Mu Abode mungkin bisa menjadi satu-satunya Overlord of the Northern Domain secara nyata. Di masa depan, ketika waktunya tepat, Mu Abode mereka bahkan bisa mengabaikan seluruh benua Greatlaw. Saat mereka berhasil, mereka akan berada pada level yang sama dengan wilayah api tak berujung dan alam bela diri, menjadi kekuatan dominan di dunia seribu besar. Tentu, jika tiga tuan menghentikan Mu Chen, dan mereka kembali dengan kerugian, itu akan menjadi pukulan yang signifikan bagi moral Mu Abode, yang dapat dianggap sebagai destruktif. Pada saat itu, Violet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion pasti akan mengejar dan mengingini istana Ancient Haven juga. Di bawah penghalang, ada kemungkinan besar bahwa Mu Abode akan hancur. Itu adalah konsekuensi yang parah, yang menjadi alasan mengapa Liu Tiandao dan yang lainnya merasa gugup. Namun, Mandala tidak menenangkan mereka, tetapi senyum tipis muncul. Apa yang kalian pikirkan bukan urusanku. Aku hanya tahu bahwa Mu Chen adalah seseorang yang dipilih oleh Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, bahkan Kaisar Api dan leluhur bela diri mengakuinya dan bahkan bersedia untuk membentuk hubungan yang baik denganmu. Chen, apa yang kalian rasakan tentang penglihatan mereka dibandingkan dengan ketiganya? Ketika dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan pergi. Liu Tiandao dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mereka menghela nafas dan merasakan beban yang signifikan dari hati mereka. Kaisar Surgawi, Kaisar Api, dan leluhur bela diri, siapa di antara mereka yang tidak kuat? Seberapa jauh pandangan ke depan mereka, dan mereka bahkan memiliki pandangan yang baik tentang Mu Chen. Dengan demikian, itu menyiratkan potensi yang dimiliki penguasa tempat tinggal mereka. Dengan master seperti itu, mereka tidak akan menyesalinya selama mereka mengikuti dengan hati mereka. Seiring berjalannya waktu di wilayah utara, suasana semakin intens dengan pendekatan Majelis Domain Utara. Namun, karena tindakan rahasia yang telah dilakukan Mandala, moral di Mu Abode tinggi, karena mereka yang mencoba menyebarkan desas-desus terhapus. Namun, itu hanya untuk wilayah utara. Adapun domain utara, banyak orang menonton dari sela-sela dengan kasihan dan ejekan. Lagi pula, wilayah utara tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan seluruh wilayah utara. Itu kacau dan berantakan, tanpa bersatu. Tapi sekarang, sebenarnya ada penguasa tempat tinggal yang arogan yang ingin menantang otoritas Sekte Awan Violet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Di masa lalu, kekuatan dengan ambisi seperti itu terhapus oleh waktu, dan dalam pandangan mereka, Mu Abode hanya akan menjadi bahan tertawaan di Majelis Domain Utara. Sementara semua orang mendiskusikan masalah ini, waktunya juga sudah mulai mendekati Majelis Domain Utara. Mu Abode, wilayah utara. Seluruh markas sangat ramai dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Mu Abode berkumpul. Jelas, ini adalah vitalitas untuk Mu Abode saat ini. Di luar salah satu aula, Mandala melihat semua fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas sebelum berbalik untuk melihat ke arah istana surga kuno. Alisnya dengan gugup dirajut bersama, Mu Chen belum muncul sejak dia masuk ke paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi hari ini adalah Majelis Domain Utara, dan semua orang sudah berkumpul.
Jika Mu Chen tidak menunjukkan dirinya, maka ini adalah lelucon besar. Semua moral yang telah dikumpulkan semua orang selama sebulan terakhir akan runtuh juga. Orang itu, Mandala mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menunjukkan kekhawatiran. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbit yang tergantung di langit. Para ahli berkumpul dari Mu Abode juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, karena Mu Chen masih belum menunjukkan dirinya. Melihat hati semua orang goyah, Mandala menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tepat ketika dia ingin menenangkan semua orang, ruang berfluktuasi di sampingnya sebelum sosok ramping dan muda berjalan keluar di bawah pandangan semua orang. Kami memberi hormat kepada penguasa tempat tinggal. Ketika siluet itu muncul, sebuah suara yang menggetarkan bumi menyambut kedatangannya. Melihat pasukan berskala besar, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum tersenyum pada Mandala. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan lembut melambai dengan suaranya yang bergema di antara langit dan bumi, "Ayo pergi." Domain utara sangat luas, tetapi 80% wilayah dibagi oleh Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Hanya wilayah utara yang tersisa, yang memegang 20% sisa wilayah. Secara alami, alasan mengapa wilayah utara bisa bebas adalah karena terlalu terpencil, dan sumber dayanya dianggap biasa. Dengan demikian, ketiga tuan tidak akan memperhatikannya. Tapi keheningan tidak bisa lagi dipertahankan setelah Mu Abode menyatukannya. Selanjutnya, Mu Chen memiliki istana surga kuno, dan berita ini mulai menyebar. Karena semakin banyak orang di domain utara mengetahuinya, informasi itu diteruskan ke Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas. Istana surga kuno pernah menjadi penguasa benua Greatlaw, jadi tempat itu tidak diragukan lagi adalah tanah budidaya yang langka di dunia. Jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Alasan mengapa Mu Abode bisa naik begitu cepat dan menarik begitu banyak ahli adalah karena keberadaan Istana Surga Kuno. Dengan demikian, Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion telah meneteskan air liur di atas Ancient Haven Palace dan telah mencari kesempatan untuk menelan Mu Abode dan mendapatkan Ancient Haven Palace. Di barat daya domain utara, dataran domain utara. Reputasi tempat ini sangat bergema di domain utara. Dataran itu adalah persimpangan antara Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion. Karena medan inilah setiap majelis domain utara diadakan di sini. Jadi periode ini juga merupakan waktu ketika dataran domain utara ramai, dengan hampir 80% pasukan di seluruh domain utara berkumpul bersama. Energi spiritual dalam jumlah besar menyebabkan langit tertutupi cahaya, bersama dengan fluktuasi energi spiritual yang dapat membuat siapapun yang datang ke sini untuk pertama kali tercengang, termasuk Mu Chen juga. Mu Chen melihat dataran yang luas dan bisa merasakan kedipan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang di langit. Untuk sesaat, bahkan dia tidak bisa merasakannya sepenuhnya. Saya khawatir sebagian besar ahli di domain utara telah berkumpul di sini. Mu Chen menghela nafas pada pemandangan megah ini. Majelis domain utara akan khawatir tentang tuan dari domain utara, jadi tidak ada kekuatan yang mau melewatkannya. Mandala berkata di samping Mu Chen. Mu Chen mengangguk. Dia bisa merasakan garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah sebelum mereka turun menuju dataran yang luas. Lihat orang-orang dengan tanda di lengan mereka. Mandala tiba-tiba berkata. Mata Mu Chen menyipit sebelum dia menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa melihat pasukan itu datang dengan tanda unik di lengan mereka. Perban ungu melambangkan Valet Cloud Sect, abu-abu untuk Thunder Knot Mountain, dan emas untuk Golden Eagle Mansion. Hanya mereka yang memiliki perban di lengan mereka yang dapat dengan aman memasuki dataran domain utara. Jika tidak, kekuatan apapun yang masuk tanpa perban di lengan mereka akan berarti bahwa mereka berniat untuk melawan tiga tuan. Kali ini, aku takut kita akan ditahan. Mandala berkata perlahan. Oh, mereka akan menghalangi kita. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut aturan domain utara, jika kekuatan baru ingin menunjukkan niat mereka untuk bersaing dengan tiga tuan untuk mendapatkan kekuasaan, ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin. Untuk bertarung dari batas dataran domain utara ke tengahnya. Dan jika Anda berhasil mencapai pusat,
maka Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Di masa lalu, ada dua kekuatan kuat yang dimaksudkan untuk menjadi salah satu tuan dari domain utara. Tapi mereka tidak pernah kembali setelah masuk, dan kekuatan mereka pada akhirnya menghilang. Kedengarannya agak brutal, jawab Mu Chen. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda hanya bisa tertelan setelah mencoba mencelupkan tangan Anda ke dalam masalah ini. Petik 2. Menatap Mu Chen, Mandala bertanya, jadi, apakah kamu siap? Jika kita gagal, kekuatan yang datang sebelum kita akan menjadi contoh kita. Mu Chen tersenyum sebelum dia berbalik dan melihat 10 siluet yang aneh. Semua yang bisa mengikutinya di sini adalah para elit dari Mu Abode, masing-masing dari mereka berada di Earth Sovereign Realm. Pada saat ini, para ahli dari Mu Abode sedang menatapnya dengan mata panas tanpa rasa takut di dalamnya. Jika kamu percaya bahwa aku bisa membawa kalian keluar, ikuti aku. Mu Chen tersenyum pada semua orang. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat. Dia hanya melambaikan tangannya sebelum dia terbang menuju dataran domain utara. Ling Xi, Long Xiang, dan Jiang Long menindaklanjuti tanpa ragu-ragu. Adapun para ahli lain dari Mu Abode, mereka tampak tidak diragukan lagi lemah jika dibandingkan dengan banyak orang yang telah berkumpul di dataran domain utara. Tapi untuk beberapa alasan, mereka merasa sangat percaya diri setelah melihat siluet muda di depan mereka dan mereka terbang juga. Ketika Mandala melihat pemandangan ini, senyum muncul di wajahnya. Sepertinya Mu Chen telah berhasil menjadi pilar dari Mu Abode. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, orang bisa membayangkan betapa stabil posisinya sebagai penguasa Mu Abode. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan muncul di belakang Mu Chen. 10 garis cahaya aneh yang dibentuk oleh para ahli Mu Abode. Mereka melesat melintasi dataran domain utara. Pada saat itu, ketika mereka masuk, tatapan tajam berkumpul dari sekeliling. Haha, ini memang Mu Abode wilayah utara. Mereka benar-benar orang bodoh yang tak kenal takut. Mereka berani menyerang dataran domain utara hanya dengan orang-orang ini. Saya berani bertaruh bahwa mereka semua akan mati sebelum mereka dapat memasuki kedalaman dataran domain utara. Itu pasti penguasa tempat tinggal Mu Abode di depan, kan? Dia benar-benar muda, tidak heran dia sangat arogan. Tapi sangat disayangkan bahwa setelah hari ini, dia akan menjadi tulang belulang yang tersisa di dataran domain utara. Saat Mu Abode memasuki dataran domain utara, diskusi bergema. Tatapan itu tampak dengan ejekan dan jelas tidak memperlakukan Mu Abode sebagai sesuatu yang berlebihan. Bagaimanapun, insiden seperti itu telah terjadi di masa lalu, tetapi semua orang yang berani menantang prestise ketiga tuan berubah menjadi pupuk untuk dataran domain utara. Saat tatapan kasihan ditembakkan ke pesta, banyak ahli dari Mu Abode mulai merasa tidak nyaman, tetapi hanya bisa mengikuti siluet di depan mereka dengan cermat. Mu Chen memimpin pesta dengan ekspresi acuh tak acuh yang seperti kolam yang dalam. Meskipun suara-suara datang dari sekitarnya, dia tidak terganggu oleh mereka. Tatapannya hanya menatap kedalaman dataran domain utara. Dia bisa merasakan 3 fluktuasi energi spiritual yang samar dan mendalam. Fluktuasi energi spiritual itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa bumi sempurna yang normal. Berhenti. Tapi saat Mu Chen melihat ke kejauhan, teriakan dingin bergema sebelum 10 siluet aneh membumbung ke langit untuk menghalangi dia. Siluet 10 aneh itu memancarkan fluktuasi kuat dengan perban ungu di lengan mereka. Semuanya adalah kekuatan dari Sekte Awan Valet. Sebagian besar dari mereka berada di alam penguasa bumi besar, dengan 2 di alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tentu saja, Sekte Awan Valet sangat membenci Mu Abode dan segera melancarkan serangan setelah mengumpulkan para ahli dari Sekte Awan Valet. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah dari halangan. Sekelompok boneka berani menghalangi jalan tuan mudaku. Enyah. Long Xiang dengan dingin berteriak sebelum siluetnya terbang keluar seperti sambaran petir, bersama dengan kekuatan yang luar biasa, dan menyerang kelompok itu dengan tinjunya yang tidak bisa dihentikan. Kurang ajar. Kedua penguasa bumi yang disempurnakan mengamuk sebelum mereka bergerak untuk mencoba dan menghalangi Long Xiang. Tetapi ketika mereka bergerak, fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas menyapu dan arah spiritual besar-besaran turun dari surga, menyelimuti mereka. Seketika,
Energi spiritual besar berkumpul dan terbentuk menjadi badai yang bertiup ke arah dua penguasa bumi yang disempurnakan, menahan mereka. Hanya dalam 10 napas aneh, para ahli dari Sekte Awan Violet yang menghalangi jalan mereka runtuh. Setiap satu dari mereka terluka parah di bawah tinju Long Xiang. Mu Chen bahkan tidak melirik orang-orang itu dari awal. Mereka terus melakukan perjalanan dengan tangan di belakang punggungnya di bawah tatapan terkejut di sekitarnya. Tatapannya acuh tak acuh melihat ke kedalaman dataran domain utara. Meskipun bawahan dari 3 tuan berkumpul di sini, itu masih tidak cukup untuk menghalangi dia, kecuali 3 penguasa di kedalaman mengambil tindakan sendiri. Tapi terlepas dari apapun, dia harus membuat Mu Abode menjadi salah satu overlord hari ini. Apakah itu untuk para ahli dari Mu Abode yang mempercayainya, atau sumber daya yang sangat besar untuk kultivasinya di masa depan? Dia bertekad untuk mengambil posisi tuan wilayah utara ini. Terima kasih telah menonton.